kilatan cahaya perak melintas di luar divisi ungu, dan Wang Lin sekejap muncul agak berantakan. Ini baru kedua kalinya dia menggunakan teknik teleportasi yang hebat ini, jadi dia belum terbiasa dengan kecepatannya. Wang Lin kemudian terbang menuju paviliun hutan ungu dengan senyum di wajahnya. Keesokan harinya adalah hari yang paling dinantikan oleh semua tamu, di mana Tian Yunzi akan mengajarkan Dao sekali setiap 10.000 tahun. Bahkan, beberapa kultivator yang sangat kuat juga datang hanya untuk mendengarkan ceramah Dao dari Tian Yunzi. Pada pagi ini, nampak para pengikut 7 divisi sekte takdir surgawi berjalan keluar, dimulai dengan divisi merah. Divisi merah memiliki 7 murid inti, sesuai namanya, mereka semua mengenakan jubah merah. Divisi Jingga mengikutinya dari dekat, divisi Jingga juga memiliki 7 murid inti berjubah oranye. Saat divisi Jingga melihat divisi merah, mereka membungkuk hormat. Setelah itu ada divisi kuning, hijau, cecan biru, dan divisi ungu. Divisi ungu adalah divisi terlemah. Saat ini, 3 sosok ungu terbang keluar dari divisi ungu, dan berhenti di langit. Tatapan dari 6 divisi lainnya beralih ke arah mereka. Ada tatapan dingin, ejekan, dan penghinaan. Di mata mereka, ekspresi Bai Wei nampak normal, dia sudah terbiasa dengan tatapan ini. Kilatan dingin melintas di mata Lin Zu, namun dia hanya diam. Wang Lin dengan tenang melihat ke setiap murid dari 6 divisi lainnya, dan sedikit dingin saat melihat Sima Rufeng. Sima Rufeng, peringkat 3 di divisi biru, tahap akhir transformasi jiwa yang saat itu mencoba menekannya. Pria lainnya bernama Tang dari divisi hijau, ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, dia setengah langkah lagi ke tahap Ascendan. Selain mereka berdua, ada satu orang lagi, dia adalah pria parubaya yang bertarung dengan Cihu, dan menggunakan kristal pembunuh. Saat itu, kultivasi orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, tapi sekarang dia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Dia juga menatap Wang Lin dan tersenyum mencibir. Wang Lin melihat semua murid dari 6 divisi lainnya, namun tidak dapat melihat tingkat kultivasi setengah dari mereka, dan merasa getir di hatinya. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, satu persatu murid biasa dari 7 divisi muncul, dan berdiri di belakang murid inti. Perbedaan kekuatan antar divisi segera terlihat. Divisi merah adalah yang terkuat, dengan memiliki pengikut terbanyak di belakang mereka. Ada banyak kultivator kuat di antara mereka. Adapun divisi ungu, murid pengikut di belakangnya jauh lebih sedikit, dan kultivasi mereka lebih lemah dibanding divisi lain. Saat Wang Lin sedang merenung, suara Lin Zu terdengar. "Apa kamu melihat divisi ungu yang lemah?" kata Lin Zu dengan getir. Wang Lin sedikit mengangguk. Divisi ungu terlalu jauh tertinggal dari 6 divisi lainnya, kata Wang Lin. Lin Zu merasa getir di hatinya. Kau tahu kenapa? Itu karena divisi ungu terlalu banyak pertikaian, dan posisi murid sejati terlalu sering berubah, tidak seperti 6 divisi lainnya, di mana ada murid sejati yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, divisi ungu secara bertahap menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat adik junior Sun Yun masih ada, kata Lin Zu menghela napas getir. Wang Lin melihat Lin Zu sesaat, lalu mengalihkan matanya pada sekelompok kultivator yang terus berdatangan. Tak lama kemudian, cahaya pelangi terbang keluar dari sekte utama dan muncul di langit. Tian Yunzi yang mengenakan jubah pelangi berjalan di atas cahaya pelangi itu. Melihat Tian Yunzi muncul, Wang Lin dan semua murid inti dari 7 divisi membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Guru." Para kultivator tamu juga menangkupkan tangan mereka, "Salam senior." Tian Yunzi tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Saya, Sang Maha Melihat, mampu memahami surga karena saya telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Hari ini saya akan membiarkan kalian mengalami beberapa pencerahan yang saya miliki. Dao lelaki tua ini adalah tentang mengikuti takdir surga. Jika ada kesalahan, saya harap kalian semua akan memaafkan saya." Saat mengatakan itu, Tian Yunzi tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Namun sebelum itu, biarkan teman lamaku dari aliansi kultivasi berbicara terlebih dahulu." Selesai Tian Yunzi mengatakan itu, suasana menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke arah kehampaan di atas mereka. Terutama para kultivator yang kuat, mereka semua segera waspada, dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Satu suara tawa datang dari kehampaan dan bergema. Di saat yang sama, cahaya keemasan muncul dari ruang kehampaan, dan menyapu ke sekitarnya.
Seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan keluar dari cahaya keemasan, rambutnya yang panjang, dan tubuh kekar tampak seperti dewa perang. Ada musang bermata 3 di bahunya, musang itu melihat sekitarnya dengan mata dingin. Tian Yunzi melihat pria parubaya ini dan tersenyum tipis saat berkata, "Aku tidak menyangka Tetua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil lelaki tua ini. Aku merasa sangat tersanjung," kata Tian Yunzi. Sun Bozin berjalan keluar dari cahaya keemasan dan melambaikan tangannya ke belakang. Segera cahaya keemasan di belakangnya menyusut dan berubah menjadi pedang terbang emas yang melayang di sampingnya. "Tian Yunzi, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu yang ke-10.000, kata Sun Bo dengan suara tawa yang bergema. Pedang terbang ini adalah harta surgawi kualitas menengah ke atas, dan karena telah disempurnakan selama 10.000 tahun, pedang ini memiliki kekuatan. Kamu menyukai warna pelangi, dan pedang emas ini berwarna kuning tanah, jadi pedang ini pasti sesuai dengan keinginanmu," kata Sun Bo melambaikan tangannya, dan pedang emas terbang ke arah Tian Yunzi. Tian Yunzi tersenyum tipis, dia meraih pedang itu dan melemparkannya ke arah di divisi kuning, dan berkata, "Kun Pengzi, aku menghadiahkan pedang ini kepadamu." Kun Pengzi dari divisi kuning terkejut saat mendengar itu, dia melihat pedang terbang melesat ke arahnya dan meraihnya, wajahnya dipenuhi kesenangan saat ia menjawab, "Terima kasih guru." Sun Bo melihat itu dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir, "Sikapmu masih belum berubah." Tian Yunzi hanya tersenyum tipis lalu melihat ke para kultivator di sekitarnya dan berkata, "Dao yang akan diajarkan orang tua ini adalah Dao takdir surga. Jika ada yang tidak setuju, mereka dapat menyatakannya kapan saja sehingga kita dapat memperdebatkan hasil Dao ini," kata Tian Yunzi melambaikan tangannya dan duduk. Saat dia duduk, awan muncul di bawahnya. Sun Bo muncul di sampingnya, dan duduk di sebelahnya. Musang bermata 3 di bahunya terbang ke udara, dan bergerak sangat cepat, dan menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin menyusut, kecepatan musang ini hanya bisa dibandingkan dengan pedang sabit dengan kekuatan penuh. Saat dia merenung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di bahunya. Si musang bermata 3 telah mendarat di bahunya tanpa dia sadari. Wang Lin menoleh untuk melihat musang, dan si musang kecil juga melihat ke arah Wang Lin. Musang itu seluruhnya berwarna ungu kecuali 3 matanya, yang memancarkan cahaya. Ia berbaring di bahu Wang Lin, dan mengamati Wang Lin, matanya menatap Wang Lin, dan sama sekali tidak bergerak. Wang Lin menatap balik ke arah musang itu dan merasakan keakraban saat melihatnya. Ada cahaya bintang yang keluar dari mata ketiga musang itu. Siapapun yang melihatnya akan terpesona oleh tatapannya. Wang Lin terkejut dalam hatinya, musang bertanda bintang. Itu adalah bayi musang bertanda bintang. Kejutan di mata Wang Lin menjadi serius saat mengenali musang itu. Ada kenangan yang berhubungan dengan musang ini, yang diwarisinya dari dewa kuno Tusi. Musang ini adalah makhluk misterius yang hidup di luar angkasa. Setelah mencapai usia dewasa, ia dapat berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia dapat berubah menjadi bentuk manusia. Dan ia adalah bahan terbaik untuk membuat boneka. Selama masa kecilnya, ia tidak memiliki banyak serangan yang kuat, tapi kecepatannya tidak terbayangkan. Selain itu, jenis musang ini suka melahap logam dan menggunakannya untuk tumbuh perlahan. Para dewa kuno sangat menyukai kecepatannya, dan musang ini juga menyukai aura anak dewa kuno. Dia akan sangat diuntungkan. Saat anak dewa kuno itu tumbuh, musang ini akan menyerap sejumlah besar energi spiritual yang mempercepat pertumbuhannya beberapa kali lipat. Mata ketiga musang kecil ini dipenuhi dengan cahaya bintang dan belum mencapai tahap kembali ke asal, jadi usianya kurang dari 10.000 tahun. Sambil melihat musang itu, Wang Lin berpikir dan mengeluarkan sebuah batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di samping mulut musang itu. Musang ungu bahkan tidak melihat batu roh itu, ia hanya menatap Wang Lin dengan tatapan bingung, kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang dari bahu Wang Lin. Batu roh itu nampaknya tidak menarik perhatiannya. Ketika musang itu menatapnya, mungkinkah ia mencium bau dewa kuno pada dirinya? Pikir Wang Lin. Meskipun tubuh Wang Lin memiliki aura dewa kuno, aura itu sangat lemah. Aura ini hanya tersisa saat ia menyatu dengan tubuh aslinya, dan perlahan menghilang saat mereka terpisah. Si musang ungu datang karena aura itu, tapi ia kecewa karena aura itu terlalu lemah. Meskipun ia tidak tahu aura apa itu, ketika ia merasakan aura itu, ia merasa sangat nyaman. Perasaan seperti ini belum pernah ia alami sejak ia lahir. Setelah menyingkirkan batu roh itu, Wang Lin mengeluarkan sesuatu yang lain.
Kali ini, sebuah batu giok surgawi muncul di tangannya. Saat dia menarik giok langit itu keluar, ada kilatan cahaya ungu melesat. Ketika Wang Lin melihat tangan kirinya, giok langit itu sudah menghilang. Wang Lin menampakkan senyum, lalu mengeluarkan giok langit lainnya. Kali ini ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada giok itu. Dengan kilatan cahaya ungu lainnya, musang kecil itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan meraih giok langit itu dengan mulutnya, dan terbang menjauh. Ketika musang ungu itu muncul kembali, ia sudah berada di bahu tetua Sun Bo, dan memakan giok surgawi sambil melihat ke arah Wang Lin. Ketika tetua Sun menyadari hal ini, dia tersenyum tipis pada Wang Lin, dan sedikit mengangguk tanda mengiyakan. Sementara itu, Tian Yunzi mulai mengajarkan Dao. Seni surgawi adalah tentang melihat 99 siklus sebagai satu asal. Meskipun saya tidak dapat mengatakan bahwa saya telah melihat melalui setiap mantra sepanjang hidup kultivasi saya memiliki sedikit pemahaman tentang esensi di balik mantra-mantra itu. Kultivasi Dao, apa gunanya kata kultivasi, dan apa gunanya kata Dao? Sampai tahap Ascendan, semua tahapan itu termasuk dalam kata kultivasi Dao. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi serius, dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada Tian Yunzi. Selain kultivasi, satu hal yang paling dia butuhkan adalah pemahaman yang lebih tinggi. Suara Tian Yunzi terus terdengar, alam nyata dan tidak nyata setelah tahap Ascendan, serta 3 tahap Nirvana, adalah tempat di mana beberapa rekan kultivator terjebak. Ini adalah langkah kedua dari kultivasi. Saya percaya bahwa langkah kedua ini adalah jembatan antara kata kultivasi dan Dao. Saat memindahkan jiwa sepenuhnya dari kata kultivasi ke kata Dao, kuncinya adalah langkah kedua ini. Sayangnya, bahkan saya belum mampu memahaminya sepenuhnya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus mengganggu saya saat saya mencoba memahaminya. Seorang kultivator bertanya, "Senior Maha Melihat, apa langkah ketiga dalam kultivasi Dao?" Tian Yunzi melihat orang itu dan berkata, "Langkah ketiga adalah ranah sejati dari kata Dao, berkultivasi selama bertahun-tahun hanya untuk Dao. Begitu seseorang mencapai Dao, maka kultivasi mereka akan mencapai tahap yang tak terbayangkan." Namun, mengenai cara berkultivasi ke tahap ketiga itu, saya juga tidak tahu. Dao saya ini adalah takdir surga. Jika takdir surga menghendakinya, maka semuanya akan berhasil. Jika takdir belum tiba, maka semuanya akan menjadi debu dan akan disingkirkan. Suasana kembali hening. Wang Lin nampak merenung saat mencoba memahami kata-kata Tian Yunzi. Jika bahkan Tian Yunzi tidak mengetahui jalan menuju langkah ketiga, maka apakah langkah ketiga ini ada? Tatapan Tian Yunzi tinu menyapu sekitarnya lalu berhenti pada Wang Lin, seolah dia telah melihat isi pikirannya, dan bertanya dengan senyum tipis, "Wang Lin, apa kamu punya pertanyaan?" Saat Tian Yunzi berkata pada Wang Lin, seluruh kultivator di sekitarnya memusatkan pandangan mereka pada Wang Lin, terutama murid-murid inti dari 6 divisi lainnya. Bagi seorang guru seperti Tian Yunzi, yang mengajukan pertanyaan secara pribadi adalah suatu kehormatan besar. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia menangkupkan tangannya dan bertanya dengan hormat, "Guru, murid memang memiliki sesuatu yang tidak dipahami." Tian Yunzi mengusap jenggotnya sambil mengangguk dan tersenyum, "Coba saya dengar." Wang Lin berkata, "Guru hanya menjelaskan mengolah Dao, tapi bagaimana dengan cara mengolah Dao? Mengolah kebenaran? Mungkinkah kedua ungkapan itu muncul begitu saja?" Tian Yunzi tersenyum tipis dan memperlihatkan ekspresi kagum. Bahkan tetua Sun juga tersenyum dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Tian Yunzi berkata, "Para makhluk surgawi telah tiada. Kultivasi surgawi berasal dari zaman kuno. Alam surgawi adalah tanah suci para kultivator saat itu. Beginilah asal mula kultivasi surgawi. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah sumber segalanya. Setelah alam surgawi hancur, para kultivator menjadi pohon tanpa akar, tak berumah, dan terpaksa hanyut. Pada saat itu, kultivasi surgawi kehilangan maknanya, dan pada saat yang sama, kebenaran menjadi inti dari kultivasi. Mengolah kebenaran juga mengolah diri sendiri. Dan sekarang, baik hal surgawi maupun kebenaran adalah hal-hal dari masa lalu. Yang kita kejar sekarang adalah Dao. Namun, Dao ini bukanlah Dao surgawi," kata Tian Yunzi. Pada kata-kata ini dia tiba-tiba berhenti berbicara. Saat Tian Yunzi berhenti berbicara, semua kultivator di sekitar tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai berdebat. Fakta mengolah Dao, pada kenyataannya tidak mengolah Dao surga, menyebabkan kegemparan besar. Ini tampaknya bertentangan dengan apa yang dikatakan Tian Yunzi sebelumnya. Pada saat ini, banyak pertanyaan muncul di antara para kultivator.
Semua kultivator yang kuat menunjukkan ekspresi rumit, dan nampaknya memahami sesuatu. Tian Yunzi tersenyum tipis dan melanjutkan, Dao mengolah Dao, adalah Dao mencari jalan menuju langkah ketiga, karena tidak seorang pun tahu jalannya, kita harus mengolah jalan kita sendiri untuk mencapainya. Wang Lin, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Tanya Tian Yunzi aspi. Wang Lin menunjukkan ekspresi merenung dan menggelengkan kepalanya dan berkata, murid bertanya-tanya apakah langkah ketiga benar-benar ada. Tian Yunzi menghela napas, wajahnya menunjukkan sedikit kenangan saat berkata, 30.000 tahun yang lalu, aku seperti dirimu, aku bertanya-tanya, apakah langkah ketiga benar-benar ada, sampai aku bertemu dengannya. Tetua Sun jelas tahu siapa dia, kata Tian Yunzi. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua kultivator terdiam, hanya kultivator kuat yang memperlihatkan cahaya misterius di mata mereka. Suara pertanyaan sekitarnya segera terdengar. Yang Maha Melihat, siapakah dia? Senior, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas, siapa dia? Ekspresi Tetua Sun tampak jelek saat dia berkata dengan getir, Tian Yunzi, jangan bicarakan masalah ini lagi. Tian Yunzi melihat Tetua Sun, dan tersenyum tipis saat berkata, sejujurnya, aku sangat beruntung bahwa di tengah masa-masa paling membingungkan dalam hidupku, dia muncul, orang itu sudah pasti mencapai langkah ketiga. Jawaban Tian Yunzi sontak, menyebabkan mata Wang Lin berbinar, semua orang juga sama, mereka semua menatap Tian Yunzi dengan penasaran. Tetua Sun merenung sejenak, lalu menghela napas dan berkata, baiklah, sikapmu juga aneh, kalau kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Tian Yunzi tersenyum tipis dan mulai bercerita. Selama bertahun-tahun aliansi kultivasi berdiri, mereka hanya pernah menderita satu kali dan itu karena orang itu. Masalah ini tidak besar, dia adalah satu-satunya orang yang pernah kutemui yang telah mencapai langkah ketiga, sayangnya, dia hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah mengatakan itu Tian Yunzi kembali mengajarkan Tao, namun hampir semua orang masih memikirkan tentang dia yang dibicarakan oleh Sang Maha Melihat. Namun Sang Maha Melihat terus mengajarkan Dao selama 3 hari, dan tidak berbicara tentang dia lagi. Saya mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali, aku akan memberikan hadiah yang luar biasa pada semua orang yang hadir, menunjukkan mantra surgawi tingkat menengah pada semua orang, seberapa banyak kalian dapat memahaminya, itu tergantung pada takdir kalian sendiri. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat mantra surgawi sebelumnya, yang paling tinggi yang dilihatnya adalah larangan yang merupakan tiruan mantra surgawi, pembatasan itu sudah begitu kuat, dan Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat mantra surgawi itu. Tepat saat semua orang menunggu Tian Yunzi untuk menunjukkannya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit, ketika cahaya pedang mendekat dari kejauhan, energi pedang itu menutupi langit sepenuhnya. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang, memancarkan aura dingin saat menyerbu ke tempat ini. Satu suara tua bergema, orang tua Maha Melihat, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahunmu? Sesaat kemudian pedang terbang menyebar, menampakkan seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau, ada 4 pedang di belakang punggungnya. Beberapa kultivator di sekitarnya dengan cepat berseru, pendekar, pedang suci Ling Tianhou. Tatapan Ling Tianhou menyapu semua orang hingga akhirnya tertuju pada Tetua Sun, dan berkata, begitu banyak teman lama di sini. Bahkan Tetua Sun ada di sini, kata Ling Tianhou. Tetua Sun tersenyum tipis dan berkata, kau juga datang orang tua pedang. Ling Tianhou tertawa, lalu melihat ke arah Tian Yunzi, orang tua Maha Melihat ada apa? Apa kamu tidak menyambutku? Tian Yunzi tersenyum tipis. Kau datang di saat yang tepat, aku akan menggunakanmu sebagai contoh mantra surgawi, agar semua kultivator di sini bisa melihatnya. Bagaimana? Ling Tianhou sedikit mengernyit, tidak masalah, itu juga niatku, kata Ling Tianhou. Tian Yunzi mengangkat tangan kanannya dan berkata, semuanya, mantra surgawi yang akan kugunakan, adalah mantra surgawi tahap menengah. Aku memperoleh mantra ini, secara tidak sengaja di sebuah planet terpencil. Mantra ini disebut mantra bimbingan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, aku menemukan bahwa mantra ini digunakan oleh orang-orang dari alam surgawi untuk memungkinkan para kultivator memasuki alam surgawi. Begitu mantra ini digunakan, mantra yang kuat akan turun, jadi harap perhatikan baik-baik, kata Tian Yunzi. Ling Tianhou mendengus dingin, tatapannya tajam saat dia menatap Tian Yunzi.
Tangan kanan Tian Yunzi membentuk segel dan menciptakan cahaya merah, lalu mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain, dan cahaya merah itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Tian Yunzi kemudian menunjuk ke arah kehampaan, segera cahaya merah di tangannya tiba-tiba melesat keluar dan menembak ke langit. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.